Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau kerja kau bertanya terus, kau yang dinamakan begoders. Boleh jadi begoders, jangan akut, jangan diborong semua. Kawan-kawan, kemarin berapa hari yang lalu saya berdebat dengan Umi Jinye atau si Jubaidah, ya kan? Aku bilang namanya Siti, dia keberatan. Padahal nama Siti itu nama-nama orang yang terberkat ya, orang-orang yang top lah di dalam ajaran Islam, itu adalah istri para nabi, ya makanya. Tapi dia ngotot tidak mau. Jadi dia lebih suka memilih nama Jubaidah. Saya salut melihat Jubaidah, ya kawan-kawan ya. Dia suka dengan nama itu. Oke kawan-kawan, di dalam perdebatan itu banyak hal yang harus kalian perhatikan dan harus kalian pelajari kawan-kawan ya. Pertama, dari segi materi, ya kawan-kawan ya. Kalau kalian berdebat seperti itu, ini kan kayaknya debat bebas ya, tarung bebas. Jadi materinya harus banyak dan harus kalian kuasai. Kalau tidak kalian kuasai kawan-kawan, percayalah kalian akan digimbal atau dibal-bali sama orang-orang si bibir licin. Yang mana mereka gampang sekali memutar-mutar-balikkan firman Tuhan, memutar-mutar-balikkan fakta, dan memutar-balik-balikkan apa yang mau mereka sampaikan. Ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, Jubaidah ini salah satu ciri-ciri orang yang seperti itu. Dan dia memang pandai sekali bermain hal itu. Saya terkadang salut melihat orang ini kawan. Pede jadi orang bego. Salut saya kawan. Inilah yang tidak dimiliki oleh orang Kristen. Orang Kristen kalau bego nggak pede dia kawan. Tetapi orang-orang ini pede sekali menjadi begoders ya. Salut saya. Tiada duanya ini orang-orang ini. Tetapi ya begitulah kawan-kawan. Terkadang bego itu indah ya, on itu indah. Hidup dalam begoan indah ya. Aku bilang bego aja berlepotan sok-sok bicara bego ya. Nah kawan-kawan, di sini sudah ada saya cantumkan nomor rekening ya. Terserah kalian. Kalian mau menghina aku bebas. Kalian mau ikut menyumbang bebas. Kalian mau ikut peduli bebas. Saya sudah menjalankan yang namanya kewajiban saya, yakni memberikan makanan rohani setiap hari kepada orang banyak, ya kawan-kawan ya. Dan kewajiban saya itu memang tidak perlu mendapat sebuah hak karena saya tidak hidup di dalam sebuah struktur organisasi gereja apapun. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, apakah salah jikalau kami mendapat hal duniawi dari pelayanan kami? Saya pikir tidak salah. Dan ini juga akan saya gunakan untuk kepentingan orang banyak, kawan-kawannya. Saya buka sedikit, ini masih yang kemarin, yang terbaru, belum saya postingnya, karena tadi hanya menggali parit kami, perbatasan itu biar bisa diolah ya. Ini saya lihat dulu. Nah, mana nih? Oke, ini kawan. Nah, silakan kalian. Kalau kalian tertarik, nah, silakan. Sudah ada di situ nomor rekening Mandiri dan BCA. Kalau tidak tertarik pun tidak ada paksaan, ya. Dan saya tidak akan mau meminta, meskipun sudah banyak saya kenal donatur-donatur di dalam WA saya tidak mau meminta. Biarlah kalian yang memberi kalau mau. Kalau saya meminta kan kayak gini loh, saya SMS mereka, Bu, Pak, tolong dibantu dong. Saya nggak mau. Cuman saya tunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan dan ini mulai dalam tahap pembangunan. Ya kawan-kawan ya. Dan daripada kalian nanti nyinyir, aku ngeri-ngeri sedap kalau lihat orang Kristen ini nyinyirnya lebih banyak daripada perbuatan yang mau dia lakukan ya. Sadis kawan, bagus. Ya. Tetapi perlu kalian ingat, ya sudahlah, daripada kalian nyinyir, lebih bagus kalian buat yang lebih baik daripada apa yang saya buat. Ya kawan-kawan ya. Dan
tadi malam ada seorang kawan mengirim WA ya, isinya bahwa di Inggris katanya kan sudah mulai bergeser, dulu Kristen sekarang sudah menjadi ke arah Muslim ya, dengan catatan dia bahwa gubernur atau wali kota di Inggris sudah banyak dari Muslim, kan demikian kan ya. Kita harus berhati-hati katanya, begini begono. Saya jawabnya sederhana aja kawan, bagus saya bilang, artinya kan saya untuk ke surga itu terbuka lebar, kan demikian kawan ya. Loh, kok bisa sang debaters? Bagus. Ya iyalah. Kita kan tidak sedang mencari subscriber. Tuhan tidak sedang mencari penggemar, pengikut. Subscriber lah gitu ya. Tetapi dia mencari orang-orang yang berdosa yang ingin diselamatkan. Kalau banyak orang yang pergi meninggalkan Tuhannya, puji Tuhan juga kita bilang, saingan kita ke surga dikit kawan. Ya. Tetapi percayalah kawan-kawan, dunia ini sudah dibawa cengkeraman firman Tuhan. Semuanya sudah dinubuatkan dan semua pasti akan terjadi. Ya kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, hari ini saya akan membahas diskusi saya kemarin dengan Zubaida. Wah, Zubaida ini memang tokoh sentral kita hari ini ya. Nah kawan-kawan, Zubaida inilah orang yang suka menantangin orang-orang Kristen untuk berdebat. Saya suka lihat dia nih ya. Dalam artian dia berani kawan. Kalau di Kristen yang namanya Uti Watimena. Dan semoga nanti Uti Watimena ini menjadi sebuah ikon ya. Kalau kita lihat, Syanu udah hilang ya Fatimah Satkia. Saya nggak pernah lihat lagi Fatimah Satkia. Dan siapa lagi dia? Banyak sih, tapi ya yang itu masih tuh. Kalau Veronica ya masih saya lihat, tetapi dia spesialis untuk podcast gitulah di dialog itu ya. Oke kawan-kawan, kita saksikan dulu video Zubaida ini. Saya sengaja langsung mengambil dari pinggir ya. Saya akan komentari, silakan. Semua agama mengajarkan menyembah Tuhan yang satu. Kenapa? Yang Tuhan yang satu itu yang mana, Bang Rudi? Tuhan yang satu itu yang mana? Beda dong. Mana bisa kau, katanya satu, tapi beda-beda. Mana bisa kau intimidasi agama lain mengatakan dia menyembah Tuhan yang satu? Kalau Tuhan yang satu itu satu, tunggal, bukan jamak, Bang Rudi. Ya, tunggal, jamak. Sekarang kalau yang Bang Rudi, kalau tanya, sekali-sekali saya bertanya. Kalau konsep ketuhanan Bang Rudi itu adalah, lihat, dia mengatakan Tuhan yang satu itu tunggal, bukan jamak. Aduh, kawan-kawan, mereka ini tidak mengenal siapa Tuhannya. Tetapi mereka lebih mengenal Tuhannya orang Kristen, hanya saja salah perkenalannya. Ingat ya, mereka berusaha mengenal Tuhannya orang Kristen, tapi salah. Mereka ini justru tidak mau mengenal Tuhannya sendiri. Apa buktinya? Oke, kita ikuti selanjutnya ya. Nah, sabar ya kawan-kawan, biar agak seru dikit. Saya putarkan dulu iklan, biar enak dikit. Nah, ya. Oke, kita lihat ini. Apa? Tuhanmu konsep, satu. Konsep ketuhanan Bang Rudi apa? Saya tanya, gantian dong. Tres persona una substansia kan? Tritunggal kan? Saya mau tanya. Tuhanmu Tritunggal. satu. Tuhanmu satu. Iya. Makanya kita mengatakan tauhid bahwa Tuhan kita itu adalah satu. Iya. Terus Tuhanmu bisa disembah langsung sesatu-satunya. Bisa disembah langsung? Ya iya. Terus apa gunanya dua kalimat syahadat? Nggak nyambung nih pertanyaannya. Nah, kawan-kawan, disinilah mereka itu sering menjadi mabuk, ya, bingung sendiri. Saya tanya, apakah Tuhanmu satu? Ya, Tuhan saya satu tunggal, ya kan? Kamu yakin bahwa apa yang kamu bilang itu? Apakah saya bisa menyembah dia? Oh bisa katanya begini begono. Tapi ketika saya pancing, ya kan? Kita dengar dulu ya. Nanti gak enak. Tunggu, sebentar saya kawan-kawan ya. Ya nggak bisa kamu menyembah Allah SWT. Nah, saya bertanya kepada mereka, apakah saya bisa menyembah Allah SWT tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat? Nggak nyambung katanya. Kan? Di sinilah kawan.
Inilah mereka tidak mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Tuhan yang mereka sembah setelah Islam itu ada, setelah Nabi Muhammad ada, setelah rukun Islam itu ada, setelah Al-Quran itu ada ya jadi buku ya, harus mengucap 2 kalimat syahadat. Artinya ya, tanpa nama Nabi Muhammad tidak satu orang pun bisa menyembah Allah SWT. Gak bisa kawan. Dan dia langsung dicap Islamnya tidak sah. Dan itu adalah bidat. Ya. Mereka harus mengucap 2 kalimat syahadat. Ini mereka nggak paham. Sok-sokan, oh bisa. Kadang-kadang bilang bisa. Oh zaman Nabi ada. Saya bilang setelah Al-Quran dibukukan. Ya kan? Paham ya? Kalau ada yang bisa mengatakan mereka bisa menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad, mereka berarti bidat, kafir. Nah, itu pilihannya kawan. Mereka tidak tahu itu kawan. Sehingga benarlah bahwa untuk menyembah Allah SWT saya harus mengucap 2 kalimat syahadat. Tanpa itu nggak bisa kawan. Paham ya? Mengucap 1 kalimat syahadat nggak bisa. Kafir. Atau boleh dikatakan bidat. Sama kalau kita Tritunggal, tiba-tiba Joshua Teo pingin oneness. Bidat. Dia harus keluar dulu dari kekristenan yang mengimani Tritunggal, baru tidak dikatakan bidat. Demikian juga mereka. Mereka harus keluar dulu dari Islam, baru tidak dikatakan bidat. Terserah. Mau dia mengucap 1 kalimat syahadat, silakan. Kan itu yang sering saya dengar, terutama kayak seperti Ahmadiyah itu kan. Kenapa mereka bertentangan? Karena Nabi terakhir Ahmadiyah namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ya kan? Mirza Ghulam Ahmad ini adalah titisan dari Nabi Isa katanya yang pergi ke Kashmir. Hidup di sana. Ya mereka tentu tidak terima dong. Sekalipun mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat atas nama Nabi Muhammad. Saya nggak tahu ya, apakah atas nama Mirza Ghulam juga saya nggak tahu. Kurang ngerti saya. Nah, kawan-kawan, inilah yang harus kalian perhatikan. Mereka tidak mengenal Tuhan mereka. Mereka hanya tahu, ya Islam, Tuhannya tunggal. Tetapi apakah bisa saya menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? Tidak bisa. Artinya apa? Kalian terjemahkan sendiri, kalian simpulkan sendiri. Ya, saya tidak mau tunggu ya. Lanjut. Kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad, Allah SWT itu tergantung kepada Nabi Muhammad. Dari mana? Itu aturan dari mana? Hai, sekarang begini. Oke, saya sekarang menjadi Islam. Sekarang saya mau menyembah Allah SWT yang Esa itu. Nah, bisa nggak saya mengatakan asyhadu illa illallah? Diam. Kamu cuma mau melecehkan syahadatnya umat Islam. Nah, aku kurang paham. Aku kurang paham aja. Iya, sekarang saya tanya dulu. Nah, dia katakan mau melecehkan. Kok mau melecehkan? Saya akan bertanya. Apakah bisa? Saya bilang. Artinya saya mau mengatakan 1 kalimat syahadat. Kalau saya kurang fasih berbahasa Arab, ya maafkan saja. Tetapi andai kata saya mau meluk Islam, salah-salah dikit itu tidak masalah ya. Kalau saya mau meluk Islam, kan biasa itu orang baru bala dibimbing. Ya kan? Nah, si Umi Dini ini banyak mengeluarkan yang namanya kebohongan-kebohongan. Apa kebohongan yang pertama dia bilang? Bisa, itu bohong. Itu adalah namanya bidat. Tidak bisa mengucapkan 1 kalimat syahadat, tidak bisa. Harus 2. Sama dengan Kristen tidak bisa mengimani 1 Tuhan saja, tidak bisa. Bukan maksudnya 1 Tuhan ya oneness lah. Kalau Tuhan yang tunggal, yang Esa, ya kita Esa Tuhannya juga tunggal. Tetapi dalam ketunggalannya ada namanya 3 pribadi, yaitulah Bapa, Roh Kudus, dan firman Tuhan itu sendiri. Ya kan? Sama. Kalau ada yang bilang 1 aja itu semua, berarti bidat. Kalau dia bilang, oh bisa kan ya, bohong itu kawan. Pembual ya, lanjut. Dulu. Hanya itu Rasulnya umat Islam siapa? Banyak. Kok banyak? Nah, sekarang dia tidak mengerti lagi rasulnya. Agamanya sendiri tidak ngerti. Rasulnya umat Islam siapa? Banyak saya bilang. Dia tidak ngerti bahwa kalau kita baca di Al-Quran ada rasul-rasul dibilang, artinya lebih dari 1 pertama. Dan mereka mengatakan bahwa rasul itu membawa yang namanya ajaran baru. Maka Musa, Isa,
Daud kan punya kitab suci, itu artinya ajaran. Dia nggak ngerti rasul itu bagaimana. Tetapi sok dia memaksakan diri bahwa dia paham itu rasul. Nggak tahu dia. Dan mereka mengimani bahwa Isa adalah beragama Islam. Maka Isa adalah rasul. Ya, lanjut lagi ya kawan ya. Rasulnya umat Islam. Rasulnya umat Islam. Rasul Isa. Rasul yang dirasulkan yang Wah, iklan kawan. Sabar. The other thing I like about StreamYard is that if there's ever a glitch in your yang dirasulkan oleh umat Islam sekarang siapa? Banyak. Artinya, itu rasul terakhir. Itu rasul terakhir. Nah, dia nggak tahu kan apa arti rasul terakhir, apa nabi terakhir, ya kan? Dia mengatakan rasul Islam itu hanya satu, Nabi Muhammad. Nggak tahu dia kawan. Inilah yang saya bilang, terlalu banyak membahas kitab suci orang Kristen, sehingga kitab sucinya sendiri nggak tahu dia. Imannya sendiri nggak tahu dia. Tuhannya sendiri nggak tahu dia. Ya kan? Kita lanjutkan lagi kawan ya. Kalau rasul yang dirasulkan umat Islam banyak. Yang menjadi imamnya umat Islam siapa? Saya tanya, yang menjadi pemimpin umat Islam atau rasulnya umat Islam siapa? Rasul umat Islam itu banyak. Nah, dia menanya kepada saya, siapa jadi pemimpinnya umat Islam? Itulah sebabnya saya katakan mereka tidak tahu kapan Islam itu ada. Al-Quran mengatakan bahwa Ibrahim menitipkan pesan kepada anak-anaknya, janganlah engkau mewafatkan diri selain dalam agama Islam. Terjemahan bahasa Indonesia. Maka orang itu akan mengatakan, oh itu terjemahan, berarti itu bukan merujuk kepada agama Islam ya. Terus merujuk kepada apa? Kok berani-beraninya terjemahan mengatakan itu agama Islam? Hapus dong. Kan demikian. Mereka tidak tahu ayat itu mungkin kawan. Ya. Tetapi dia sok-sok berdebat, sok-sok mengungkapkan pendapat. Ya kan? Ketika mereka mengatakan mulai dari Adam sampai Nabi Isa itu adalah seorang muslim, adalah beragama Islam. Artinya mereka juga pemimpin daripada agama Islam. Tidak bisanya dikatakan, oh arti Islam itu berserah diri. Tidak bisa kawan. Paham ya? Jadi mereka bukan pemimpin Islam, bukan pemimpin berserah diri. Aduh, kok aneh-aneh saja. Ayat-ayat wae ya. Oke lanjut lagi kawan. Yang menjadi imam umat Islam atau rasul umat Islam siapa? Nggak usah ngawur-ngawur deh Bang Rudi. Bang Rudi berbicara kayak gini makin kelihatan begonya. Nah, inilah kehebatan seorang sang debater memancing orang masuk ke dalam jebakan Batman. Dia totak ngotot ya. Oh bisa saya bilang bisa. Lihat apa yang terjadi. Sekarang apakah bego? Sekarang tanya Nabi Isa rasul umat Islam enggak? Rasul, salah satu rasul. Nabi Isa adalah salah satu rasul. Nah, Nabi Isa salah satu rasul umat Islam. Tetapi Nabi Isa tidak pemimpin umat Islam kan ya. Jadi pada zamannya Nabi Isa siapa pemimpin umat Islam? Tentu Nabi Isa. Dia nggak paham ya. Kalau memang Nabi Isa Islam. Jadi dia mengucap kalimat dijilat. Dikunyah-kunyah dibuang. Dijilat lagi, dikunyah-kunyah dibuang. Lihat ya. Lanjut. Tetapi yang diikuti oleh umat Islam, yang diimami oleh umat Islam adalah Nabi Muhammad. Jadi jangan pura-pura bego. Jadi, kamu tahu bahwa Isa nggak diimani. Islam, Rasul Isa nggak diimami orang Islam. Semua Rasul diimani, tapi bukan iman. Nah, dia nggak ngerti semua Rasul diimani kan ya. Berarti zaman Nabi Isa, ya Nabi Isa lah pemimpin atau imamnya. Imamnya. Nggak paham ya kan? Inilah saya bilang, jangan terlalu mengurusi agama orang lain sehingga kau jadi bego. Tidak mengenal agamamu sendiri. Paham ya? Buatlah seperti saya ini. Saya belajar agama Kristen, saya belajar agama Islam. Saya tidak 100% full belajar agama Islam, menyerang agama Islam. Tidak. Saya juga mengajar ajaran agama Kristen. Sehingga saya lengkap. Pukulannya, jab-jabnya lengkap ya. Uppercut sama apa namanya itu backhand, forehand. Kalau orang nggak tahu kan, iya kan ya. Padahal backhand, forehand itu kan badminton, tenis gitu kan. Datang dia, ya uppercutnya pertama benar, tinju kan. Oke lanjut lagi kawan ya. Imam, ya. Imam dengan iman beda. Jadi Nabi Isa bukan imam.
Rasul Apa sih definisi semua, imam? dengerin, jangan banyak ngomong kalau bertanya, saya jawab dulu. Semua rasul diimani, diimani artinya dipercayai, tetapi yang menjadi Nah, imam menurut tahu Islam itu ada sejak kapan sehingga Nabi Rasul Isa tidak diimami, tidak menjadi imam? diimani. Kenapa? Kenapa? Maksudnya apa pertanyaannya? Jadi menurutmu Islam itu ada sejak kapan sehingga Nabi Rasul Ibrahim, Rasul Nuh, Rasul Musa tidak diimami, tidak menjadi imam? Diimani, dengerin, makanya tuh kuping buka, punya kuping itu Iya, dimanfaatkan. sehingga kamu bilang tidak imam, tidak imam. Imam itu adalah pemimpin, yang menjadi Ya. pemimpin umat Islam adalah Nabi Muhammad. Loh, Paham nggak? jadi Nah, dia mulai terjebak kawan. Dia mengatakan bahwa seluruh nabi itu ya Islam. Tetapi yang menjadi imam itu artinya pemimpin kan ya. Hanya Nabi Muhammad. Loh, kalau Ibrahim itu imam artinya pada zamannya Ibrahimlah pemimpin. Kalau dia nabi ya, atau rasul. Zaman Nabi Isa, ya Nabi Isa lah pemimpinnya. Kalau memang agama Islam itu sudah ada, kita lihat apakah dia bertahan agama Islam sudah ada sejak dulu. Islam itu kapan adanya? Bang Rudi, kalau bego itu pakai batasan, jangan unlimited, dengerin. Nah, dia bilang kalau bego itu pakai batasan. Padahal dia begonya akut, diborong semua. Tidak mengerti dia ya. Lanjut. Makanya Sekarang aku tanya kamu, Nabi buka dan Rasul. Al-Quranmu, kapan sih agama Islam itu ada? Dengerin ya, kamu bertanya, saya yang harus menjawab, bukan kamu bertanya, kamu jawablah. bertanya lagi. Ya. Semua nabi dan rasul itu tertera di dalam rukun iman. Iman itu Ya. adalah dipercayai. Tetapi yang menjadi imam daripada umat Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad yang menjadi pimpinan. Sekarang Ya. saya tanya, Islam itu kapan adanya? Mau tanya Islam apa adanya, kamu itu udah lari kemana-mana, Bang Rudi. Enggak. Penting, Kenapa? kapan Islam itu ada di muka bumi ini? Islam ada setelah ada Rasulullah. Kenapa? Nah. Berarti Tuhannya nggak sama dengan Musa kok. Nah. Dia masuk jebakan Batman kan? Dia mengakui bahwa agama Islam itu ada ketika zamannya Rasulullah atau zamannya Nabi Muhammad. Ya sudah. Maka dari itu, mulai hari ini, janganlah kalian mengaku-ngaku bahwa Musa ada satu. Karena Musa yang di dalam Bible tidak mengenal Allah SWT. Tidak beragama Islam. Karena Umi Dini sudah menjelaskan agama Islam hadir tahun 570 atau 610 setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi. 610 ya. Nah, Musa hidup sebelum 610 Masehi. Sebelum Masehi dia hidup. Paham ya? Jadi kalau ada masih orang mengaku-ngaku, merasa-rasa, nggak bisa. Ya. Maka biarkan Musa ada dua. Satu Musa yang Muslim, satu Musa yang Yahudi. Selesai. Karena Yahudi bukanlah Islam. Dan Islam bukanlah Yahudi. Mereka berusaha mengaburkan orang banyak. Seolah-olah Yahudi adalah Islam, Islamlah adalah Yahudi. Tidak bisa. Ya. Inilah orang yang tidak mengerti tentang Tuhannya dan agamanya. Kita lanjut lagi. Kau bilang sama, Musa berarti nggak Islam. Lah emang Tuhan adanya sejak kapan? Ini udah mulai begonya. Aduh, ini udah namanya apa sih? Sekarang Namanya saya ini tanya, Zahil Murokab kamu itu Berarti- tunggunya sudah kuadrat. kan kamu bilang Islam ada zaman Nabi Muhammad. Betul. Oke. Terus Berarti Musa bukan Islam. Ngapain pula dia menyembah Allah SWT? siapa yang mengatakan Musa Islam? Tetapi Paham. syariat mereka itu adalah Muslim. Nah, siapa yang mengatakan Musa Islam? Woi, bertanggung jawab kalian. Kalau kita berdebat masuk ruang debat itu, ruang diskusi, pasti dikatakan bahwa Musa dari Adam pun beragama Islam. Ya kan? Islam katanya gini-gini segala macam. Hari ini disangkalnya. Siapa bilang katanya. Tetapi kehidupannya memang Muslim kan ya kan. Saya nggak tahu apa Muslim itu, apa Islam itu. Kalau setahu saya Islam itu adalah orang yang beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad. Itulah dua kalimat syahadat. Di luar itu dia bukan beragama Islam. Orang tuh nggak tahu definisi kawan. Asal nyeplak aja. Nah, Muslim itu apa? Muslim itu sebutan bagi orang-orang yang memeluk agama Islam. Atau sebutan bagi orang-orang yang beriman atau yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Apakah orang di luar yang mengucapkan yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat bisa dikatakan Muslim? Gak bisa kawan.
Sekalipun dia berserah diri. Apa buktinya? Saya sudah menunjukkan kemarin kepada kalian video waktu gereja dirobohkan. Yang berserah diri itu pasrah adalah orang yang di dalam. Dia sudah berserah diri kepada Tuhan. Apa yang terjadi, terjadilah Tuhan. Orang yang di luar yang merobohkan, dia tidak berserah diri. Apakah itu Muslim? Tidak. Tidak cukup hanya berserah diri. Tetapi harus mengucap 2 kalimat syahadat atau berserah diri kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad. Itu baru Muslim. Itu baru Islam. Di luar itu bukan Muslim, bukan Islam. Bidat namanya, bidat. Paham kalian ya? Tetapi mereka tidak tahu. Itu dibolak-balik, diputar-putar, digoreng-goreng agar mereka kelihatan kejahudi-jahudian, agar orang Yahudi jadi Muslim, agar orang Yahudi jadi Islam. Sehebat apapun kalian membujuk Yahudi menjadi Islam, mereka tidak mau, kecuali Yahudi jadi-jadian yang ada di Indonesia. Itu pun 3 orang. Siapa? Si Palen. Baru si Ladyboy, si Yitzhak. Baru satu lagi katanya siapa namanya? Si Gondrong. Si Gondrong apa namanya? Gondrong Jahanam lah aku bilang itu, si Gondrong Jahanam ya. Atau biar lebih nikmat si Gondrong Bob Marley. Ya kan? Buffalo the shoulder. Welcome to the America. Ya. Yang kayak Bob Marley lah kita bilang. Hanya itu aja lah Yahudi yang paling bego di muka bumi ini, 3 orang itu. Itu pun mereka bukan Yahudi, tetapi mengaku-ngaku Yahudi dan masuk kelompok Yahudi. Kalau diminta sertifikat kelahiran mereka ya turun-temurun, anjing aja jelas loh, anjing-anjing Doberman apa segala, ada itu sertifikat kelahiran mereka kawan, akta lahirnya. Kalau mereka nggak tahu kita Yahudi dari mana itu. Dan saya percaya di KTP mereka tidak tertulis Yahudi. Karena Indonesia tidak melakukan hubungan diplomatis dengan Yahudi. Kan ngerti ya? Bagaimana mereka bisa mengaku Yahudi hidup di Indonesia? Nggak ngerti saya. Terus dia bilang, ini ibadah di masjid. Saya nggak melihat itu sebagai masjid itu ya. Saya lihat ada di belakangnya itu kayak buku-buku entah apa-apa lah itu ya. Masjid apa seperti itu? Saya nggak tahu. Oke kawan-kawan ya. Orang ini hanya mau menghina, dibilangnya Yahudi bisa sholat di masjid. Memangnya Yahudi sholat? Kan demikian kawan. Sholat Yahudi. Sekarang saya tanya, orang Islam bisa nggak ke sinagog? Bingung si Junumidini. Kasih saya gambarnya, nggak ada yang bisa ditunjukkannya. Oke lanjut ya kawan-kawan ya. Bagaimana dia akhirnya emosi. Kamu tahu nggak perbedaan Muslim dengan Islam? Sekarang Allah SWT itu Tuhan untuk siapa? Untuk semua. Karena Allah Subhanahu itu Nah, katanya dia nggak kenal Tuhannya. Dia mengatakan bahwa Allah SWT untuk semua. Tidak. Hanya untuk orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allah SWT tidak bisa untuk umat Kristen. Tidak bisa. Allah SWT tidak bisa untuk orang yang berkata Amitabha. Sancai. Tidak bisa. Allah SWT tidak bisa kepada orang yang mengucapkan Haleluya, Shalom, puji Tuhan. Tak bisa. Ya. Allah SWT tidak bisa untuk Om Swastiastu. Tidak bisa. Ya. Belum lagi yang lain-lain tidak bisa. Allah SWT hanya bisa untuk orang yang mengucap 2 kalimat syahadat. Jangan bilang untuk semua. Nggak bisa. Paham ya? Lu kok bisa begitu sang debater? Ya nggak bisa lah. Orang Kristen Tuhannya ada, Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus itu diakui sebagai Allah SWT? Tidak. Itu Yesus Kristus dikatakan orang Kristen, orang Muslim adalah manusia. Bukan Allah SWT. Jadi mereka bidat kalau mengaku itu semua. Kayak enggak ngerti dia ini agamanya. Enggak ngerti dia Tuhannya. Lanjut. Tuhan, itu ada Tuhan yang Maha Esa. Kami Kristen, kami tidak menuhankan Allah SWT kok untuk semua. Loh, kami Kristen tidak menuhankan Allah SWT. Mau menyebut kamu itu Allah Bapa, itu adalah merujuk pada oknum yang sama. Jangan bego, Bang Rudi. Dia adalah pencipta. Nah, dia katakan, kalau kamu mengatakan Allah Bapa itu merujuk kepada Tuhan yang sama. Tuhan yang sama bagaimana? Tuhan yang saya sembah tatanya di dalam sorga. Tuhan yang disembah oleh umat Islam, tahtanya di ars. Ars itu di atas air. Sudah beda dari tahtanya aja udah beda. Tuhan yang saya sembah bisa mengutus firman-Nya ke dalam dunia menjadi manusia.
Tuhan yang disembah umat Islam tidak bisa mengutus firman-Nya menjadi manusia. Turun ke dalam dunia, nggak bisa. Tuhan yang saya sembah bisa mengutus rohnya ke dalam dunia. Tuhan yang Islam sembah tidak bisa mengutus rohnya ke dalam dunia. Karena dia adalah zat. Tuhan yang saya sembah adalah roh. Roh yang menghidupkan. Sementara Tuhan yang disembah oleh Muslim adalah zat. Zat itulah yang menghidupkan. Jadi tidak sama, jangan disama-samakan. Kenapa mereka tidak rela bahwa Tuhan kita berbeda? Ini pertanyaan saya dari dulu sampai sekarang. Yang sulit mereka jawab. Tidak ngerti saya. Apakah mereka ingin mengatakan bahwa Tuhan kami yang paling besar? Sehingga kalian harus menyembah Tuhan kami? Nggak bisa. Nggak bisa kawan. Saya punya Tuhan sendiri. Biarkanlah. Biarkan kalau saya tidak menyembah Tuhan yang disembah umat ini, ya paling saya masuk neraka. Kan gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Kalian jangan dulu masuk ke room ya, karena saya masih menjelaskan. Tapi kalau sudah masuk nggak apa-apa ya. Sebentar, minum dulu, geng. Lanjut. Hindu tidak menuhankan Allah SWT itu. Iya, Hindu kamu tidak kan menuhankan Allah SWT. karena kamu mentuhankan manusia. Nah, saya katakan Hindu tidak menuhankan kepada Allah SWT. Dia jawab, ya karena kamu menyembah manusia. Hindu saya bilang. Apa urusannya saya menyembah Yesus dengan Hindu tidak bertuhankan kepada Allah SWT? Karena saya menyembah Yesus, ya kayak katanya manusia, maka saya tidak orang Hindu makanya tidak menuhankan Allah SWT. Gimana? Tidak nyambung kan? Inilah kalau orang-orang yang sudah akut dan mungkin ujung-ujungnya pasti emosi ya. Kita lihat emosinya. Ini ada yang orang yang senantiasa aku bilang dulu aku lagi live, nonton di YouTube. Dia mempromosikan agamanya terus kepada saya. Itu aja pertanyaannya, mau 100 orang pun datang kepadaku pasti. Mana buktinya Yesus mengatakan aku adalah Tuhan? Itu aja. Dia mentuhankan Tuhan yang berak. Nah, Tuhan yang dilahirkan melalui rahim seorang wanita, itu yang kamu tuhankan. Nah, ingat dia bilang apa? Dia menuhankan Tuhan yang berak katanya kan? Kita ulang dikit nih. Ya, kita lihat ya. Seru kan ya? Ini kita besarin. Kami Kristen, kami tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala kok untuk semua. Lah, Kami Kristen tidak menuhankan Allah Subhanahu mau wa taala. kamu mau menyebut kamu itu Allah Bapa, itu adalah merujuk pada oknum yang sama. Jangan bego, Bang Rudi. Dia adalah pencipta Hindu alam tidak semesta. menuhankan Allah Subhanahu wa taala itu. Iya, Hindu kamu kan tidak mentuhankan menuhankan Allah manusia, SWT. karena kamu mentuhankan manusia, mentuhankan Tuhan yang berak. Ya kan? Dia adalah pencipta, itu adalah sama dari mana? Tuhan yang saya sembah itu Bapa di surga berani mengatakan apa yang diciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam. Sementara Tuhan yang dia sembah tidak pernah menyebutkan apa yang pertama diciptakan, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tidak ada itu. Jadi jangan sekali-sekali mengaku-ngaku bahwa Bapa di surga itu adalah Allah SWT. Nggak sama. Nggak sama ya. Berbeda. Izinkan kami menyembah Tuhan kami sendiri. Sekalipun Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang berak, kata dia ya. Yang berak. Ngeri kawan. Andai kata saya melakukan hinaan seperti itu, percaya sudah rumah saya ini pasti sudah didatangi orang. Beramai-ramai. Pakaian putih, pakaian apa itu segala macam. Itu buat mandar-mandar itu. Entah apa pakai sarung-sarung. Tetapi mereka dengan mulut ringan bisa mengatakan bahwa orang Kristen menyembah Tuhan yang berak. Pertanyaan saya, apakah mereka pernah melihat Yesus berak? Yuk. Mereka tidak pernah melihat Yesus berak, hanya asumsi bahwa manusia harus berak katanya. Aneh kan? Mana ayatnya? Nggak ada. Kalau mereka tidak menemukan ayat, dibilangnya kita asumsi. Kalau mereka tidak menemukan ayat, langsung bilang logikanya semua manusia berak katanya. Yesus kan tidak manusia, ya kan? Kalau memang kamu bilang semua manusia harus berak, maka nanti di sorga orang Muslim, apakah semua manusia akan berak? Mereka bilang tidak. Nanti keluar dari pori-pori begini, bogono macam lah. Apakah di sorga kencing? Enggak katanya. Lucu kawan. Nah, apa jawaban cerdas seorang sang debaters? Kalian lihat. Ini ya biar kalian paham bagaimana berdebat itu. Santai. Jangan kita emosi. Begitu ya santai. Tuhan yang dilahirkan melalui rahim seorang wanita, itu yang kamu tuhankan. Jadi Tuhanmu nggak berak? Oh kagak, di mana ada Tuhan berak? Nah, saya tanya, jadi Tuhanmu nggak berak? Saya bilang,
Dia bilang, oh kagak. Nah, itu ya. Maha sempurna dong, masa berak aja nggak bisa? Nah, jadi lucu kawan. Dia menghina orang Kristen, Tuhannya berak. Saya tanya, jadi Tuhanmu tidak berak? Oh kagak katanya. Lantas saya bilang, loh masa berak aja nggak bisa? Kan demikian kawan-kawannya. Kalau kita mengatakan Tuhan itu adalah maha segalanya, bisa, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang apa bagi dia. Buktinya berak aja nggak bisa. Mengaku-ngaku maha, kan lucu. Kalau dibilang, ya beraknya bukan seperti berak manusia, ya kita nggak tanya itu, terserah. Mau beraknya gimana? Yang penting kalau dia ingin berak, apakah dia bisa berak? Harusnya bisa. Karena dia maha. Enteng sekali berak sampai. Mau beraknya keluar emas, atau berlian atau permata, kita nggak mau tahu. Penting bisa. Kan itu kawan-kawannya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ternyata Tuhan orang Kristen lebih hebat daripada Tuhan yang sembah sendiri. Tuhan orang Kristen bisa berak, Tuhannya tidak bisa berak. Kalah 1-0. Lemah kawannya. Nanti dia bilang, wah berak itu najis ini segala. Kita nggak tanya itu. Kita hanya tanya memperbandingkan apa bisa. Kan demikian. Inilah orang itu dengan mulut bisa. Kalau kita nggak tahu saya, nanti kita lihat. Tidak maha sempurna. Tuhan Tidak maha. manusia Yesus saja. Tuhan itu suka-suka dia mau berak bisa. Kalau nggak bisa berak, artinya Apa pentingnya Tuhan berak? Apa pentingnya Tuhan berak? Lah, inilah mereka ini selalu begitu. Apa pentingnya Tuhan berak? Kita hanya bertanya bisa apa enggak. Tidak urusan mau penting mau enggak, suka-suka Tuhan lah. Sama dengan kalau kita tanya, apakah Tuhanmu bisa turun ke dunia dalam wujud manusia? Apa pentingnya Tuhan turun jadi manusia? Enggak urusan. Penting bisa apa enggak? Bilang aja enggak bisa ya, enggak bisa. Makanya jangan bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya apa bisa dilakukan? Bohong, gombal. Ya. Lanjut dikit lagi ya, geng. Berak. Sekarang saya tanya. kita tidak melihat penting atau tidaknya. Bego, ini Saya udah tanya, selesaiin aja. Tuhanmu Bang. bisa Nanti berak bego apa makin enggak? gampang ini. Kamu bilang nggak bisa, artinya dia tidak maha. Oh, di mana ada ajaran yang mengajarkan Tuhan itu berak kecuali di Kristenan. Tuhan itu bisa apapun, suka-suka dia karena Nah, di Kristenan katanya mengajarkan Tuhan berak. Mana aja Kristen mengajarkan Tuhan berak? Memang orang ini bodoh, akut ya, ditampung semua gimana lah ya. dia pemilik semesta alam ini. Nah, apakah kamu pernah enggak ada ayat di dalam kitab bahwa Tuhan itu berak? Ada enggak? Nah, dia mempertanyakan lagi, apa ada enggak ayat di kitabmu Tuhan itu berak? Enggak ada lah, lanjut ya. Tidak ada, tetapi dikatakan Tuhan itu bego, suka-sukanya. Nah, tidak ada. Lantas dari mana dia bisa mengatakan Tuhan orang Kristen itu berak? Lucu kan? Tidak ada langsung bego katanya. Makanya, Kalau suka-sukanya saya suka-suka. dihadapkan sama Kalau manusia dia mau jadi berak ya kayak berak gini, aja. cuma buang-buang energi. Ya ini Makanya orang yang tidak pernah jangan- menggunakan dalil. jangan dalam diskusi Dia ini hanya manusia begitu yang ditanya, pamer kau kebodohan nggak terus telabakan. ngaku-ngaku dia pintar. Ternyata kemarin juga dia mengatakan hanya manusia sinting yang mengatakan Abraham dan Ibrahim itu adalah yang sama. Udah mau nangis dia kawan. Kemarin dia mengatakan bahwa Abraham dan Ibrahim itu hanya orang sinting yang sama. Memang sinting. Azar bapaknya si Ibrahim. Bapaknya si Abraham si Tera. Maka datanglah cocokmologi. Dibilanglah, oh itu bahasa ini, bahasa ini, bahasa itu, bahasa itu. Itu kan cocokmologi. Ya kan? Si Tera tidak pernah menyembah berhala di Ka'bah itu. Yang dihancurkan kan Ibrahim akhirnya membersihkan itu ya. Membuat Ka'bah itu. Tapi katanya sejak zaman Adam sih sudah ada Ka'bah itu. Taman yang benar. Orang ini udahlah suka-sukanya aja. Si Tera tidak dijelaskan dia menyembah berhala. Si Tera tidak dijelaskan ini, itu, dan itu di Al-Quran. Ya kan? Ibrahim dibakar Nebukadnezar. Itu namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Karena mereka tidak mau sujud kepada patungnya Nebukadnezar itu. Bukan si Ibrahim. Kalau dibilang itu Abraham tidak pernah. Ya kan? Abraham ya, itu ada perjanjian dengan Tuhan mengenai sunat. Ibrahim tidak ada perjanjian Tuhan mengenai sunat. Buka balik-balik Al-Quran, tidak ada ditemukan perjanjian itu. Tidak ada. Ya kan? Paham ya? Abraham mendirikan mesbah. Ibrahim saya nggak tahu mendirikan apa. Ka'bah katanya. Mesbah dengan Ka'bah nggak sama. Ya. Dari situ aja sudah berbeda jauh.
Abraham istrinya jelas, Sarah dan Hagar. Ibrahim istrinya nggak jelas. Satu apa dua. Terus namanya siapa? Nanti dibilang, wah nggak penting itu. Ya penting dong. Agar kita tahu apakah Abraham adalah Ibrahim. Ya, takut-takutnya saya nanti contoh Rudi. Rudi kan banyak. Rudi Yohanes sama Rudi Hartono. Beda istri kami ini sudah beda namanya. Apa bisa saya bilang, oh Rudi Yohanes ini adalah Rudi Hartono. Ya kan? Nama istrinya siapa? Ya penting ada istrinya. Nggak bisa. Takutku nama istrinya si Rudi Hartono siapa, nama istri saya misalnya si Waginem. Apa sama? Kan indah kawan-kawan. Dibuat-buat orang ini semua sama ya. Belum lagi kalau kita melihat peristiwa yang terjadi terhadap Ibrahim dan Abraham. Ibrahim hanya bermimpi. Kan bermimpi dia kawan. Bahwa dia bermimpi disuruh Tuhan untuk mengorbankan putranya. Putranya siapa yang mau dikorbankan pun kita tidak tahu. Kalau Alkitab menjelaskan si Isa. Dia tidak bermimpi tapi melakukan. Gak percaya kalian buka Al-Quran. Siapa putra Ibrahim yang dikorbankan? Tidak jelas disebut. Tetapi orang itu menduga itu adalah Ismail. Silakan. Kita tidak boleh protes. Tetapi karena berbeda, ya jangan samakan Abraham dan Ibrahim. Ya kan? Dan banyak lagi yang lain berbeda. Tapi mengapa dia ngotot Abraham harus Ibrahim? Ikhlaskan. Kita memiliki agama yang berbeda, ya ikhlaskan. Kalian memiliki Ibrahim, kami memiliki Abraham. Tidak usah dipaksa-paksa menjadi sebuah pembenaran terhadap agama kita dengan dalil agama orang lain. Jangan ya pokoknya itu harus kalian perhatikan. Nah kawan-kawan, inilah akhir dari sebuah perdebatannya. Yang lain-lain bisa kalian lihat, bisa kalian tengok, dia mau nangis, dia ini segala macam ya. Oke, sekarang saya buka room, kalian bisa masuk. Tetapi harapan saya, ya kalian pandailah menjaga lisan santai ya. Oke, kita masukkan dulu si botak gondrong. Halo Bogon, silakan Bogon, botak gondrong. Shalom Le. Shalom, silakan Bogon. Le, kalau aku gondrong tapi nggak jahanam Le. Ya, boleh. Silakan. Le, ada pentingnya mereka nyamain Abraham sama Ibrahim Le. Supaya boleh sunat. Oh. Supaya ada dalil sunat. Ya. Le, sama ini yang kemarin siapa tuh yang Yahudi itu Le? Si Yitzhak. Enggak, yang bukan Yitzhak kemarin, yang satunya lagi coba Valen. Ya, itu kenapa? Coba Le bikin konten ngobrol bareng sama dia Le. Kita cuma pengen tahu dari perspektif Judaism. Ya. Yesaya 53 itu siapa gitu aja sih. Oh. Yang ya satu pasal tuh Yesaya 53 yang kita kemarin dapat khotbah di Jumat Agung itu. Ya itu aja Le, nyimak Le. Oke. Terima kasih. Itulah masukan dari si Bogon, botak gondrong. Tadi saya coba green screen-nya dan blue screen, saya masih putih screen, white screen. Hati Beriman, silakan masuk. Mic-nya dihidupkan. Selamat malam Bang. Malam, silakan. Ya, kalau saya kemarin lihat sama Umi Dini itu bahwa Tuhannya itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada maksudnya Bang. Apa lagi kalau itu? Yahudi sama Muslim katanya Tuhannya sama itu Umi Dini ada maksud itu sama si Valen. Oh, menikah. Soalnya nanti dia dua-duanya bisa masuk surga Bang. Kalau masuk surga kan nanti si Valen bilang, Allah saya mau sama si Dini ini gitu Bang. Ya, bisa jadi. Itu maksudnya. Saya mau tanya nih Bang, kan di perjanjian lama itu kalau nggak salah Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan dengan keturunan wanita ini dan keturunan ular. Keturunan ular itu siapa Bang? Apakah termasuk si Jubaidah ini? Terus para kaum Pajero itu Bang, panjang jenggot, otak separuh itu, atau gimana itu Bang yang keturunan ular itu? Terima kasih Bang. Bukan Fortuner. Oke, terima kasih hati berimannya.
Nah, tadi lupa aku menanggapi yang pertama itu ya. Dia bilang mereka ingin mencaplok sunat. Betul kawan, ya kan? Pertama itu dulu suku bahas. Mereka ini memang bangga sekali karena mereka itu disunat. Tapi melakukan sunat. Anehnya, sunat itu tidak masuk ke dalam 5 rukun Islam. Coba kalian jawab dulu, kenapa sunat tidak masuk ke dalam 5 rukun Islam? Aneh, unik. Padahal begitu pentingnya sunat bagi mereka. Bahkan mereka bisa mengolok-olok setiap orang yang nggak bersunat, ya kan? Sekarang mereka tidak mengerti apa sunat itu. Kenapa mereka tidak mengerti? Di Al-Quran tidak ada ditulis satu kata pun mengenai sunat. Artinya, mereka tidak bisa berbicara sunat di dalam Al-Quran atau berdasarkan Al-Quran. Lantas mereka berdasarkan apa? Ini dia dasarnya. Mereka selalu lari kepada Bible. Kitab suci paling sempurna, paling lengkap. Wis, sekarang saya sudah bilang kitab suci paling sempurna, paling lengkap. Apa maksudnya? Lanjut ya. Kejadian 17. Mereka tidak tahu apa artinya Taurat itu, ya kan? Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu setelah keturunan. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katamu. Ingat, dikerat. Jadi kalau kalian bilang kalian lahir sudah bersunat, itu bukan disunat. Karena tidak dikerat. Definisi kerat itu harus di kulit katamnya itu dikerat. Kalau tidak dikerat lahir namanya cacat fisik. Ya. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Kalau umur 100 hari nggak bisa. Ya, ini setiap laki-laki di antara kamu turun temurun. Ya, ini perjanjian sama Abraham. Baik yang lahir di rumahmu, umpamanya beli dengan uang salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah, kalian itu termasuk keturunan si Abraham apa enggak? Ya kan? Kalau tidak, berarti kamu adalah orang yang dibeli. Kalau kamu orang yang dibeli, artinya kamu keturunan Buddha. Terus kamu sunat kenapa? Karena kamu keturunan Buddha. Artinya terima kasih. Kamu mengakui kamu adalah Buddha. Selamanya kamu adalah Buddha. Kecuali kamu keturunan Abraham. Ini menurut kitab suci ya. Maka kamu betul harus disunat. Tapi kalau kamu tidak keturunan Abraham. Terus kamu disunat dan mengakui itu adalah ajaran agama. Betul. Kamu Buddha. Keturunan Buddha. Selesai. Apakah budak bisa masuk surga? Apakah budak bisa masuk ke rumah tuannya? Nggak bisa. Budak tetap budak, tempatnya di luar. Nggak bisa masuk ke dalam itu. Kerajaan surga nggak bisa. Itulah sebabnya di Bible dikatakan, kamu sudah dimerdekakan. Kalau kamu terlahir tidak bersunat, biarlah demikian. Artinya kamu tidak orang Kristen. Jangan mau menjadi hidup di dalam perbudakan. Kan hidup dalam perbudakan. Artinya mereka bangga mempersembahkan diri atau menyerahkan diri menjadi budak. Ini bahaya sekali kawan. Ya. Bahaya sekali. Bahayanya apa? Ya, golongan-golongan budak ini sampai ke surga pun nanti tetap budak. Masuk dia surga budak, biarin aja. Ini lauk-lauk ya kan. Katanya begini lah ya. Kalau kamu nanti masih kamu dan aku duduk di dalam kerajaan surga katanya. Jadi kalau si Matias kan tidak duduk dalam kerajaan surga karena dia tidak ada dijanjikan Yesus. Datang orang itu menjawab, apa jawabnya? Ya enggak masalah, dia berdiri. Dia berdiri dalam kerajaan surga, enggak meski duduk. Kan ya enggak ada capek-capek di surga ya. Karena aku bilang kan di Matius 19 ayat 28 Yesus mengatakan kamu akan duduk bersamaku di atas tata kerajaan surga untuk menghakimi 12 suku Israel. Kan demikian katanya kan. Matias ada nggak dijanjikan itu? Memang nggak ada. Artinya Matias nanti di kerajaan surga memang tidak duduk di atas tata. Terus berdiri katanya. Berdiri di atas tata. Atau jongkok. Aduh. Benar juga pikirku, ya sudahlah. Apa yang mau dibilang. Ya. Si hati beriman tadi mengatakan apakah mereka ini masuk dalam Kejadian 3 itu? Bisa jadi. Keturunan ular ini banyak. Keturunan ular beluda. Selain iblis, setan, hantu belau, gondorowo. Maka mereka ini juga keturunan ular. Ular beluda itu atau setan itu ya.
lihatlah tingkah lakunya kayak setan. Ya kan? Dia langsung mengatakan Tuhan yang berak, kamu menyembah Tuhan yang berak, katanya. Aduh, halu. Kan demikian kawan. Padahal dia tidak pernah melihat Yesus berak. Tidak satupun ayat mengatakan Yesus berak, nggak ada, ya kan? Ya begitulah. Kalau orang-orang seperti mereka, maka itulah musuh daripada anak perempuan itu. Siapa anak perempuan itu? Kalian lihat apa kata Alkitab. Hebat kali Alkitab ini kawan. Saya terkagum-kagum kepada Alkitab itu ya. Apa dibilangnya? Ini. Kejadian daripada Kejadian 3. Hebat kawan. Salut saya kawan ya. Itulah hebatnya Bible. Kejadian mana 3. Lihat. Apa dikatakan di sini kawan? Ya. Ini ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Paham maksudnya? Dialah menjadi ibu semua yang hidup. Kalau yang mati, apa maksudnya? Contoh mereka-mereka itu, apakah mereka dijamin ada kehidupan menurut Alkitab? Tidak, tidak ada. Berarti ibu mereka bukan si Hawa. Nah kita adalah orang yang dijanjikan hidup selamanya di surga, maka ibu kita adalah si Hawa. Ya kan? Saya kemarin memotong sebuah pernyataan. Yesus ini dagingnya dari Maria atau dagingnya dari Hawa? Ingat, Maria tidak pernah dikatakan Maria tidak pernah dikatakan ibu dari setiap yang hidup. Tidak pernah. Tetapi Hawa lah yang dikatakan manusia itu memberi nama Hawa kepada Isa sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Paham ya? Apakah Maria pernah dikatakan ibu semua yang hidup? Enggak pernah kawan. Hanya Hawa. Ya kan? Apakah ini firman Allah kekal? Ya kekal firman Allah ini kawan. Sampai nanti kita di surga? Ya. Semua orang yang di surga itu adalah ibunya si Hawa. Hebat Bible kan? Ya memang ibunya si Hawa lah. Orang-orang kita terlahir dari si Hawa. Dan si Hawa lah yang terlahir dari si Adam. Paham ya? Apakah yang di neraka itu juga ibunya si Hawa? Betul juga. Tetapi Alkitab tidak mengatakan itu. Itu yang dituju spesifik. Tidak. Tetapi semua yang hidup. Karena neraka itu dibilang kematian kedua. Jadi siapa ibu mereka? Tidak dijelaskan ibu tetapi bapak. Siapa bapak mereka? Iblislah bapakmu, kata Yesus. Hebat sekali Bible ini kawan. Iblislah yang menjadi bapakmu, kata Yesus. Tetapi bagi yang hidup, si Hawa lah ibumu. Hebat kan Bible itu? Si Hawa harus menginjak kepalanya si ular. Maka yang hidup itu ibunya si Hawa. Yang mati bapaknya iblis. Iblislah menjadi bapamu katanya. Hebatnya dibagi dua. Bapak iblis sana, sini si Hawa. Ibunya, ibu semua orang yang hidup. Hebat ya. Alkitab itu hebat. Tidak akan kalian temui ini seperti di kitab-kitab. Aduh, kitab-kitab para jahanam sana. Saya nggak bilang agama. Ada jahanam-jahanam di luar sana. Kitab mereka tidak akan kita temui pernyataan-pernyataan, jawaban-jawaban seperti ini. Nggak ada kawan. Nggak ada. Karena memang mereka terlahir dari ilmu-ilmu jahanam. Sehingga mereka tidak mengerti hal-hal seperti itu. Oke kawan. Saya buka lagi. Ini sudah ada si Komodo. Halo Komodo, silakan lanjut. Langsung tancap gas. Komodo. Ya, halo, begini Pak Rudi. Ya, mau tambah. Tuhan kita sama Tuhan mereka itu berbeda. Berbeda dalam arti gini terus. Kalau Tuhan kita menganggap kita sebagai anak, dan kalau mereka, Tuhan menganggap mereka itu sebagai hamba, itu kan sudah berbeda. Karena kasih Tuhan terhadap kita beda, terhadap kalian pun berbeda. Dan yang kedua, dalam kalian, saya sering dengar bilang ada jin umat kalian. Yang saya sering, contoh orang di Rukia ditanya, kamu jin apa? Jin ini atau jin ini? Kan
pertanyaan saya, apakah jin itu kalau berbuat baik menurut ajaran kalian, apakah jin itu masuk surga? Karena ada jin yang umat kalian begitu. Itu yang saya pengen tanyakan selama ini terhadap mereka, tapi mereka tidak tahu jawab itu karena dalam mereka kan ada jin umat mereka. Hanya itu saja Pak Rudi, mungkin bisa ditambahkan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Komodo. Betul. Bahwa kita mengatakan kita anak Allah. Anak Tuhan lah ya, kalau Allah nanti orang tuh, kalau Allah SWT protes, ya kan? Anak Tuhan. Dan mereka hamba. Ya. Itulah sebabnya mungkin mereka, siapa saja yang sunat, saya bilang kan, tidak keturunan Abraham, berarti dia keturunan budak, keturunan hamba. Ya udah, mereka mengakui hamba. Ya begitulah mungkin yang terjadi kawan-kawan. Sekarang saya masukkan Toying Hoddah. Halo Toyik Hoddah. Silakan Toyik. Selamat malam Bang Yanes. Malam-malam silakan langsung. Ya. Ya, suka saya perdebatan kemarin sama Mami Dini. Wis Mami, C. Lanjut. Ya, Mami Dini. Yang cuma lantangnya aja dapat ya. Tapi nggak ada dasar pakai akidah apa nggak ada. Itu sebenarnya nggak kita anggapi ya Bang Rudi. Soalnya isinya gitu aja, nyerotosnya aja yang panjang. Ya, itu aja sementara untuk. Oke, terima kasih Coing. Terima kasih. Oke. Jadi kawan-kawan benar, dia hanya menang nyerotosnya saja. Tapi nyerocos pun dia hebatnya tidak punya malu. Dan dia merasa apa yang dia sampaikan itu sudah satu kebenaran. Dan dia menuduh-nuduh saya, wah kamu yang gak tahu malu katanya. Gak punya ilmu. Hebat kawan, ini saya salut melihat orangnya. Sanggup mereka mengatakan hal seperti itu. Padahal faktanya, ya seperti yang kita lihat lah. Lucu kan? Yang keteter siapa? Yang di... Jengkel juga kalau makan kerupuk ini. Sering sangkuk-sangkuk sini. Kenapa gitu? Oke, ini ada yang minta link. Oke, saya masukkan linknya. Masuklah kalian ya. Sekarang Ustadz Yahudi. Halo Ustadz Yahudi, silakan tancap gas. Selamat malam Tulang. Malam. Agak panjang. Bahas apa ini Tulang? Bebas saja, masuk, lanjut. Bebas, oke deh. Saya pengen tanya sama Umi Dini itu, yang menciptakan Jibril itu siapa? Yang menciptakan Jibril. Karena kalau aku tanya nanti Allah pun mereka tidak kenal Allahnya itu siapa. Ya, terus? Ya, sekarang pertanyaannya kan Allah katanya lalu berfirman lewat Jibril. Nah pertanyaannya, Jibril itu yang menciptakan siapa kalau menurut Al-Quran? Ya, menurut mereka ya Allah SWT itulah. Tidak bisa. Kalau kita coba sejarah Gua Hiro, yang menciptakan Jibril itu adalah si Warakah Naufal. Kok bisa? Lah, ketika dicekik Muhammad kan oleh makhluk di Gua Hiro, kan dia lari ke Khadijah terus masuk ke sarungnya Khadijah. Ya, terus nanya si Khadijah sama tulangnya itu si Warakah Naufal ya. itu siapa? Ya. Si Warakah bilang itu Jibril. Oh iya betul. Iya kan? Berarti yang menciptakan Jibril itu
Waraka Naufal. Makanya ketika Waraka Naufal meninggal, Muhammad kebingungan sampai membunuh diri. Coba kita buka itu sejarahnya Gua Hiro. Iya. Oh, Iya gitu. kan? Iya. Makanya yang menciptakan malaikat Jibril itu Waraka, artinya gini. Jibril itu diserupakan seperti Gabriel gitu loh. Kalau bahasa Al-Qur'an kan sudah diserupakan. Yesus disalib bukan disalib tapi diserupakan. Iya. Makanya kalau kita tanya sama mereka siapa Allahmu, bingung mereka. Iya. Iya. Nah, pertanyaannya juga bingung kan? Ketika firman Allah kok selalu diterjemahkan oleh tafsir hadis. Namanya Allah itu kan maha tahu, maha pintar, sudah tahu kemampuan manusia, tidak perlu diterjemahkan lagi oleh hadis. Artinya apa? Allah dengan penulis hadis lebih pintar penulis hadis. Iya kan? Coba kalau kita diskusi sama mereka tentang Al-Quran, tetap kita disuruh ngomong ke hadis. Begitu terdesak hadisnya katanya itu hadis tidak sahih. Iya, doif. Doib katanya kan. Udah kita kejar lagi, itu harus kita lihat asbabul nuzulnya, asbabul urut-urutannya, kemudian parawinya segala macam tata bengek. Ini kitab suci atau apa komik? Masa harus diterjemahkan oleh diuraikan oleh penulis hadis? Siap. Oke, gitu aja. Ya itu aja pesan sama pendebat Muslim. Siapa yang menciptakan Jibril? Oke, Gitu. siap. Lanjut Gitu tulang. Oke, terima Tulang. kasih Ustadz Yahudi. Mantap sekali. Ustadz Yahudi sudah ada kawannya. Tidak hanya ahli Taurat dan Farisi. Ustadz pun Yahudi sudah punya ya. Mantap. Inilah namanya terobosan-terobosan baru ya. Nah, kawan-kawan, ini sudah banyak yang ngantri ya. Sekarang kalau ditanya tadi mengenai siapa yang menciptakan Jibril, mereka mengatakan malaikat-malaikat diciptakan dari nur, ya kan? Dan iblis tercipta dari cahaya api. Nur dan api ya, itulah penciptaannya. Namun saya tidak tahu mana yang lebih kuat, nur apa api ya kan? Tetapi itulah yang mereka katakan. Nah, ketika malaikat datang kepada Nabi Muhammad dalam Gua Hiro, malaikat kan tidak ada memperkenalkan diri bahwa dia adalah Jibril. Tetapi yang mengatakan itu adalah Jibril menurut dia adalah Naufal itu tadi ya, bin Waraka itu ya, Waraka ya. Nah disitulah. Sementara Waraka sendiri tidaklah pernah melihat Jibril. Inilah anehnya kata dia kan. Jibril tidak pernah dilihat oleh Waraka, tapi Waraka bisa mengatakan itu Jibril, ya kan? Atau diserupakan kalau dari Gabriel kalau dalam apanya. Oke lanjut ya. Napi Tupulu, silakan hidupkan mic-nya Napi. Lari. Halo Sobat Setia, hidupkan mic-nya Sobat Setia. Sobat Setia. Sobat. Ya, salam Bang Rudi. Salam, silakan. Ya, saya kalau membahas debatnya Bang Rudi kemarin sama siapa itu? Umi Dini ya? Waduh, itu enggak ada benar-benarnya Bang. Wah saya ini menunggu kalau ditanya Bang Rudi ini jawabannya apa nih? Itu kok tidak pernah menjawab dengan benar, larinya mesti ke Bibel saja. Padahal ini contohnya saja, misalkan saja ini Hawa, Adam dan Hawa. Kalau di Al-Quran katanya itu tidak ada, saya sih tidak tahu ya. Nah, itu teman-teman kami itu yang tahu tuh loh. Kalau Adam dibahas di Al-Quran, tapi Hawa enggak. Nah, katanya kitabnya sempurna gitu. Kemudian kalau ditanya juga enggak ada jawabannya yang merujuk ke kitabnya itu loh. Nah, jadi dia itu hanya
pembenaran pendapatnya sendiri, saya kira itu. Ya. Wah, enggak anu Pak, itu enggak kurang menyentuh lah. Kurang menyentuh, tidak apa ya, tidak menambah pengetahuan kami. Ini Siap. ya hanya itu, ini Ya. masukan kritikan saya ya Bang ya. Ya, siap. Ya, Oke. kalau Bang Rudi mencari lawan diskusi yang agak benar-benar yang bermutu gitu loh, yang biar kita ini lebih tambah ilmu. Siap. Ya, itu aja Bang. Oke, terima kasih Sobat Setia. Ini ada lagunya, hanya satu, ada satu sobatku. Ini Sobat Setia tuh. Oke, kongkonnya. Ya itulah, saya heran melihat orang itu pede menjadi bodoh. Itu lucu kawan. Gak percaya, kalian buka lah Zoom mereka itu, apalagi di Zulfikar atau lagi di Bamstri atau Sinandar dan sebagainya macamnya. Saya salut mereka, bangga jadi orang bodoh. Ya kan? Dan tetapi ketika kebodohannya itu diungkapkan ke publik, dia merasa seperti orang pintar, seperti profesor doktor. Lihatlah kalau orang sudah bicara kan seperti profesor doktor kawannya. Terkadang disitulah saya menjadi gelik-gelik sedap atau gelik-gelik nyaman gitu kan. Saya heran melihat mereka. Kenapa mereka ini harus bangga menjadi orang goblok? Nggak tahu saya. Saya sering melihat mereka ini. Contoh, mereka ingin mati di dalam gereja. Dan mereka bangga kawan. Itu kan satu kegoblokan. Bangga jadi orang goblok. Nah inilah. Nanti kalian buat TikTok. Kemarin kawan bilang kan, wah sudah banyak orang-orang Kristen masuk ke TikTok. Ya kan? Kata si Nandar. Dan sudah mulai ini. Si Umi Dini juga bilang, ngeri orang Kristen masuk ke TikTok dengan anggota-anggotanya kan. Makanya saya bilang, oke, nanti saya buatlah TikTok saya. Nanti saya buat jargon-jargonnya. Tapi saya pikirin, tidak usah main TikTok. Ya, karena itu aja saya bilang tadi kan, bangga menjadi orang goblok. Buat kalian lah. Siapa yang mau main TikTok silakan ya. Oke, sekarang silakan masuk. Siapa namanya? Kursi. Apa ini kursi atau apa? Silakan masuk, Ember. Mordekai. Hah? Mordekai. Ya, gambarnya gambar apa ini? Gambar tong sampahnya. Silakan Pak Mordekai. Silakan. Sebelum saya mau bertanya sebenarnya, tapi sebelum bertanya saya cerita sebentar dulu. Silakan cerita. Saya nonton debat Bang Rudi sama Media Channel, yang bisa saya cuma tertawa saja. Oke, terus? Masa Bang Rudi mau berdebat sama anak kecil, saya jadi bingung. Begini Bang Rudi, saya mau tanya masalah Warokah tadi. Warokah ini kan orang Nasrani kan? Saya juga bingung kok sering mengkafir-kafirkan orang Nasrani tapi minta bantuan pada orang kafir gitu loh. Gimana tuh Bang Rudi? Itulah anehnya mereka. Saya pernah tanya gitu. Mereka jawabnya gini, dia Nasrani yang menyembah Allah SWT. Ini yang lucunya. Makanya bilang, mereka ini bangga jadi bego. Sejak kapan Nasrani menyembah Allah SWT? Nggak ngerti dia apa Nasrani itu kan. Nah, itulah dia bilang, oh itu diterima Tuhan itu, makanya begini. Dan saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa orang Nasrani itu adalah orang kafir, kan begitu. Karena dia tidak bertuhan kepada Allah SWT. Ya kan? Mereka Nasrani aslinya pengikut Yesus dari Nazaret. Kan demikian. Tetapi ya tadi saya bilang mereka bangga jadi goblok. Kalau mereka sudah bangga jadi goblok, kita bisa apa? Bisanya kalau saya lihat bukan bangga Bang Rudi. Bukan bangga, mabuk agama maksudnya. Kalau mabuk agama, mereka itu yang mati-mati di pintu gereja. Itu mabuk agama. Oke, lanjut. Gitu. Ya, terima kasih Bang Rudi. Lanjut. Oke, terima kasih Mordekia. Selamat malam. Ya kawan-kawannya itu agak apa juga ya, betul kawan. Mereka tuh bangga jadi orang goblok.
Besok-besok saya buat dulu kaos, bangga jadi orang goblok. Nanti ditiru Sinandar, langsung ditulisnya tulisan Ibrani. Bangga jadi orang goblok. Ya. Sekarang masuk Gogo, silakan masuk Gogo. Halo, halo. Halo bro, brother. Silakan. Suara saya sudah sama Sudah. suara Jibril bro ini. Ya, silakan. Ya. Bro, aku mau tanya dulu. Nanti tanya sama si Umi, undang Umi dong atau si Nander siapa biar seru dulu. Aku mau tanya nih. Oh, iya, Le. Silakan, Le. Sambil diundang. Jadi udah nggak tahu aku orang itu mana. Itu kalau salah sebut, jangan salah sebut ya. Kalau salah sebut seperti perjanjian kita kemarin saya lewatkan. Karena takut aku gengnya. Kalian ini takutku salah sebut ya. Lanjut ya kawan-kawan ya. Ini saya remove dulu. Ya. Kahnut, silakan Kahnut. Malam Pak Rudi. Malam. Pak Rudi. Ya. Pernah nyoba terapi bawang putih Pak Rudi? Wah, gimana itu Pak? Gimana? Saya belum pernah coba itu terapi. Mertua saya sembuh. Iya. Sehat sampai sekarang Pak. Dia paru-parunya berlubang loh Pak Rudi. Wih, terus iya. Gimana terapinya Pak? Jadi, tapi nggak boleh menyentuh logam ya Pak. Prinsipnya. Ini patut dicoba dulu. Juga ada syaratnya, tensi juga harus dijaga supaya nggak terlalu rendah. Iya. Ya kan. Jadi nanti gini, 1 siung bawang putih Pak Rudi. Ya. Dikeprek ya Pak ya. Dikeprek itu pakai media kayu boleh, batu boleh. Batu. Iya. Terus? Ya. Taruh di periuk, jangan panci yang bentuk logam nggak boleh Pak Rudi. Iya kan? 1 siung, ya 1 siung, taruh di 2 gelas, direbus sampai hingga jadi 1 gelas Pak. Oh. Kemudian agak dingin kuku itu, hangat kuku, minum ya Pak ya. Nanti ampasnya boleh diminum sore dengan cara yang sama. Direbus 2 gelas jadi 1 gelas. Ya, kalau Tuhan izinkan, insya Yesus ya Pak, kayak mertua saya 2 bulan sembuh total Pak. Sip, mantap. Terus ini nih Pak, kemarin saya sedikit lihat ya, debat sama ini si Arab PC itu loh Pak. Ini suaranya agak korslet. Halo, tes sudah jelas Pak? Iya. Sudah jelas tapi ada bunyi titik. Saya mungkin coba saya setel dulu Pak. Sudah? Suarakannya itu. Masih sudah Pak? Udah ini baru. Udah, iya. Lain kali cari teman debat itu yang berbobot sedikit gitu loh Pak. Ya. Jangan yang kayak begitu-begitu. Saya napas, iya kan Pak? Dia nggak paham perumpamaan, nggak paham statir, ya kan? Terakhir ujungnya cuma memaki. Kasihan Pak, ya kan? Mending waktunya dipakai ngerebus bawang putih. Sehat. Yuk, siap. Gitu aja Pak Rudi. Semoga sehat selalu ya Pak Rudi ya. Oke, terima kasih Pak. Yuk, salam. Yuk, salam. Ini betul konnya terapi bawang putih, nanti coba saya coba ya. Tidak ada salahnya mencoba. Ya, kemarin ada juga mengasih bunga untuk direbus kayak bunga bayam itu ya. Ada bunga merah-merah itu kan. Tapi itu belum sempat saya coba, tapi ya sudahlah, saya coba. Saya barusan minum obat ya kawannya ini. Tinggal 1 strip lagi kawan. Setelah ini saya akan terapi herbal aja. Habis obat ini sudah, saya mau ke dokter ngecek apakah sudah. Makanya minggu depan saya mau ke berangkat. Biasa rutin kawannya. Sebenarnya beban sekarang saya ini berat. Karena bulan 5 tanggal 2 harus bayar ruko. Setelah itu saya lagi membangun dan saya harus kontrol karena sakit ini ya. Ya, tapi saya percaya Tuhan akan mencukupkan semuanya. Meskipun terseok-seok, terbata-bata, tersenang-senang, semuanya indah pada waktunya. Oke, lanjut. Felix Hutagalung. Wih, ngeri. Waduh, aparah. Bah, udah, shalom udah. Hutagalung apa kau? Hutagalung. Bah, lupa udah. Aku yang chat udah kemarin.
Oh. Tuan Api itu udah. Tagalog Tuan Api itu. Nomor 10 Pitu udah. 10 Pitu kau manggil opung sama aku opung. Wah, opung. Aku 15. Oh 15 ya lah, opung lah benar. Nah, kalau jadi 16, gini Pung. Udah. Ya, oh ya benar. Jadi mau nanggapin yang kemarin ya tuh ya Pung. Ada 3 sih Pung. Yang pertama yang mengenai tanggal lahir Pung. Yang tanggal 25 Desember kan. Itu Opung jawabnya tuh mantap bah. Kebetulan tanggal lahir sama abangnya Opung kan. Dia jadi kan disangkut pautkan kan sama yang perayaan pagan itu kan yang dari kerajaan Romawi kan. Tapi Opung balas kan itu kan mengenai ternyata tanggal lahir abangnya Opung juga kan tanggal 25 Desember kan. Jadi nggak ada sangkut pautnya kan. Terus itu yang kedua Pung. Yang masalah sinagog. Ketika itu dia nunjukin foto orang Yahudi. Orang Yahudi yang beribadah di masjid. Tapi ketika Opung minta yang mana yang dari mereka untuk ibadah di sinagog. Sinagog nggak ada. Jadi kasihan itu. Lihat Inang Dini itu. Terus yang ketiga kayaknya mereka udah. Terus yang ketiga Bang, kayaknya mereka udah ini Bang kan. Yang mengenai kayaknya mereka udah ada akar kebencian Bang. Karena lihat Umi Dini kemarin mengatakan kalau mereka tidak mau beribadah di gereja dalam keadaan darurat. Iya itu. Haram katanya. Najis Bang dibilang. Wah. Mantap kali. Sedangkan B.J. Habibie Bang, ketika belajar di Jerman, dia beribadah di gereja. Itu mungkin Abang perlu kasih tahu nanti ke Inang Dini itu. Dia bilang, dia jawab nanti kan. Itu aja sih Bang. Dia jawab nanti kita bukan nabi katanya. Ya itulah Pung. Biasalah mereka kan keledai liar kan. Oke, Pung. Terima kasih. Siap. Sama-sama Felix Utagalung. Ternyata sudah masuk juga Utagalung ini kuliah ini. Semoga dia garang seperti Opung ya. Sang debaters. Wah. Saya ingat waktu kasus saya dulu 2011 ada Utagalung masuk memaki-maki saya. Dia bilang gara-gara kau malu kami Utagalung, entah yang Utagalung mana yang malu, aku bilang. Harusnya kau banggalah, aku bilang. Ada orang sepertiku, ya jarang-jarang orang sepertiku, aku bilang. Dia ngoceh-ngoceh. Oke, sekarang kita buktikan apakah itu aku apa enggak, aku bilang. Sini foto-fotomu biar ku buat fan-fan atas nama kau terus ku maki-maki agama lain, aku bilang. Angkat tangan lah dia. Oh itu yang terjadi. Iya, aku bilang. Jadi janganlah kau kena aku Tagalung langsung kau cap-cap begini. Kau pelajari dulu kasusnya. Baru kau bisa mencap ini itu, aku bilang. Akhirnya dia minta maaf ya kawannya. Ya. Saya percaya Utagalung ini kalau dinyanyi ada Charles Tagalung, Dakau Tagalung. Kalau di keartisan itu ada siapa namanya dia Utagalung perempuan itu yang cantik manis dia. Siapa namanya lupa pula aku, si Laura atau siapa itu ya. Nah itulah. Sekarang di dunia debat ada Utagalung, Rudy Yohanes Utagalung. Sama-sama terkenal loh. Gini-gini aku terkenal. Gak percaya kok googling aja. Tuliskan Rudy pakai iya ya, Yohanes Utagalung. Nah gitu ya. Pasti kelihatan. Nadia. Tadi Nana ngirim pesan. Nadia Utagalung. Waktu kasusku itu tahun 2011 kawan, aku kasihan melihat Nadia Utagalung. Banyak orang masuk ke sana memaki-maki dia kawan. Karena sama-sama Utagalung dia kira ya si Nadia ini Itokula atau saudara dekatku. Dimaki-makinya langsung dibilang dia dalam bahasa Inggris ya, aku nggak tahu pula, aku copy, aku paste di translate dibilangnya. Aku tak kenal orang itu kata dia kan. Entah siapapun ini gini-gini macam lah entah itu kan. Jadi kawan-kawan kalau kambing-kambing ini, keledai-keledai ini kalau panik asal ada Utagalung di bawah, asal ada masuk tidak tahu malu kawan. ya begitulah kawan-kawannya. Tapi kalau aku sebutkan ada juga penyiar televisi pernah di like-nya statusku dia pun dimaki-maki kawan. Zaman 2011 kan zaman jahiliyah. Siapa yang mendukung aku pasti kena teror. Ya begitulah kawannya. Ngeri-ngeri sedap kawan. Oke lah kawan. Kita lanjut lagi ya.
Oh, ternyata aku baru minum obatnya, sudah jam 9, saya harus istirahat dulu, harus disiplin kawan. Dan saya mulai agak hitam ya, karena setiap hari saya ikut di sana membantu mencangkul-cangkul. Biar apa kawan? Gulanya berkurang, tubuh makin sehat ya. Itu yang saya lakukan. Doakan kalian biar saya lepas dari ketergantungan ini satu kali lagi. Tinggal satu lagi nih. Setelah itu saya akan herbal tadi, terapi apa katanya itu? Bawang putih saya akan coba. Tidak ada salah mencoba ya kawan. Oke, saya cukupkan dulu sekian kawan-kawan. Besok kita jumpa. Oh, sebelum saya tutup saya mau bilang juga. Kemarin saya menanggapi Risuli Lubis. Banyak orang bilang saya tidak percaya dengan mujizat. Siapa bilang saya tidak percaya dengan mujizat? Bahkan saya percaya sekali dengan mujizat. Cuman mujizat yang bagaimana? Kan itu yang perlu kita teliti ya. Dan ada tadi yang berpesan, Bang, kayaknya Risuli Lubis ke rumah sakit, orangnya kayaknya sama katanya. Tunggu kulihat, aku penasaran. Sebentar kita lihat ya. Sabar-sabar, jangan bubar dulu. Kita lihat dulu video terbaru ya, Risuli Lubis. Dia ada ke rumah sakit, kayaknya orangnya sama kata orang itu ya. Orang lumpuh di rumah sakit. Nah, didoakan ini. Saya nggak tahu. Dia tetap pakai Pajero Sportnya. Hebat jadi Risuli Lubis ini enak kawannya. Dia punya Pajero Sport dia. Rumahnya agak mentereng lah. Jadilah. Saya buka dulu ya. Saya nggak tahu dikabari orang aja ya. Nah ini. Mungkin mereka makin memperbaiki. Tapi nanti saya dibilang, wah ini sama ini apanya Syirudin tidak percaya. Saya percaya kawannya. Cobalah. Bentar ya. Nah ini, sebentar. Kita play dulu. RUD Cengkareng. Ini di Cengkareng ya. Bentar. berjalan ada yang bilang suntikan. Kalau memang bisa ya di rumah sakit dong. Kita sekarang nunggu di rumah sakit, tapi nggak bisa pakai kamera karena ini rumah sakit. Paling pakai HP. Kita tunggu ya. Oke lanjut ya. Sendiri sakit. Sekarang kita buktikan sendiri nggak sakit gitu loh. Kalau doa ini, katanya diri sakit kan? Sakit sekali. Nggak bisa napak ini. Nggak bisa napak. Pertama, coba perhatikan, Risuli Lubis hanya celana pendek ke sana, ya kan? Mungkin nanti kalian kalau saya kritik itu kalian bilang, Tuhan kan tidak melihat celana pendek, ya udah pakai celana dalam aja kau, ya. Saya kadang tidak mengerti apakah namanya sopan dan santun itu ya. Tapi kalau itu saya bilang nanti banyak pendukung Risuli Lubis marah-marah, ya kan? Kita lanjut dikit lagi kawan-kawannya. Jangan marah kawan, santai aja lah. Kita lihat. Nah, lihat ya, kacamatanya kayak ciri-ciri orangnya memang hampir sama dengan yang kemarin ya. Kursi rodanya nanti kalian teliti apakah kursi rodanya sama dengan kursi roda yang kemarin, kan bisa ya di zoom atau diapakannya, silakan aja lah. Nggak bisa napak. Nggak bisa napak ini. Nggak bisa napak. Nggak berasa. Berapa lama? Dan anehnya orang ini selalu pakai tutup kepala ini. Saya makin lama. Tidak ada yang langsung nampak kayak gini lah ya, cuma pakai masker gini, masker begini, nggak ada itu. Selalu pakai tutup kepala. Kalau nggak kayak jilbab lah, kayak itu jaket itulah, ya. Maunya dia langsung kayak gitu aja ya. Tunggu lanjut lagi ya. Kalau masker saya nggak salahkan, memang itu kan prokesnya. Oh, kemarin itu 1 tahun lumpuh lah. Lumpuh. Ini bisa. Sekarang saya mau tanya kalian, apakah bedanya dia mengatakan dalam nama Tuhan Yesus dengan in the name of Jesus? Saya mau tanya dulu. Banyak terkadang orang-orang Kristen ini latah. Kalau dia bicara bahasa Indonesia kesannya nggak keren.
Kesannya Roh Kudus nggak datang. Kesannya mujizat nggak datang. Saya sudah pelajari orang-orang ini. Ya, dan pernah saya buat itu video saya rohnya bahasa Inggris itu atau apa ya. Ketika dia bahasa Indonesia nggak terjadi apa-apa. Begitu bahasa Inggris rohnya langsung kemasukannya. Seolah-olah memang roh-roh itu jadi dari orang Inggris. Ya, saya nggak tahu kawannya. Lucu kawan. Kita lanjutkan lagi ya. Apa yang membuat harus bahasa Inggris? Padahal bisa jadi hanya itu aja dia tahu bahasa Inggris. Sesudah yes dan no. Lanjut. Jalan, ini, jalan, ini Yesus, ini jalan, semangat. Enggak jatuh. Wah, kukira mereka di dalam rumah sakit, ternyata di luar di parkiran. Aneh kan? Perlu memang diselidiki ke rumah sakit Cengkareng gitu ya. Tanya, apakah orang ini sudah terdaftar atau sudah mendaftar mau berobat? Lucu, saya kira tadi lagi antri berobat ya, nomor sekian. Rupanya di luar kawan, di parkirannya. Apa yang terjadi? Aduh. Nggak jatuh, terus lihat saya. Lihat sini. Terus, minum jus. Nggak jatuh, terus. Bisa. Terus, makin cepat, terus, makin cepat. Saya heran. Risulinya aja celana pendek begitu. Si ibu katanya stroke, lumpuh. Tangannya nggak kayak lumpuh, kayak apa ya? Mungkin sama seperti kemarin, hanya kakinya yang lumpuh ya. Kita lanjutkan dulu. Makin cepat, terus, makin cepat, terus, ya muter. Nah, kalian perhatikan yang di belakang itu ada orang lumpuh, ya bukan lumpuh di kursi roda ini ya. Nah, ya. Terus, makin cepat, terus, ya muter. Andai saya di situ, saya suruh yang diobati yang belakang itu kawan, yang ini kursi roda belakang. Ini baru kelihatan dia seperti orang sakit, ya. Orang sakit itu mana ada set begini bicara lurus-lurus. Orang sakit kayak gini, karena ada sakitnya, ada apanya, dia menahan. Katanya baru bisa satu ilmunya om katanya. Ya Pak Ghazali ya, salam. Jadi harusnya yang ini yang di kalau saya misalnya di sini, Pak jangan ibu ini bisa nggak diobati, dia itu kakinya sudah bengkak, dibalut-balut, ya kan? Kalau ibu ini masih pakai sepatu lengkap dia ya. Saya tidak melihat itu sebagai satu yang apa ya. Kita lanjutkan dulu ya. Muter, makin cepat. Nah, ibu yang belakang ini kan kalian lihat kan kakinya dibalut perban besar itu ya. Makin cepat, terus, makin cepat, terus, ya muter. Nah, ini kan kakinya dibalut yang sebelah kiri itu udah bengkak, dia sudah menopang kepala, ini memang sakit. Makin cepat. Yang kakinya yang kiri masih bagus. Enggak jatuh. Dalam nama Yesus, iman. Dalam nama Yesus, iman. Ya, sembuh. Terus sehat. Terus. Enggak usah pakai itu lagi. Terus. Saya agak heran, orang lumpuh dalam kondisi sakit masih sempat pakai sepatu kets. Ya kan? Di mana-mana orang lumpuh pakai sepatu aja nggak dikasihkan itu sepatu. Memang masih banyak yang apa ya trik-trik sutradara ini, memang apalagi sutradara Indonesia dan India kadang sering keliru kawan, kurang detail ya. Ibu yang benar-benar sakit tadi itulah dia tidak pakai sepatu, meskipun yang kaki kanan sakit, yang kiri nggak dipakaikan sepatu. Kalau ini kawan masih pakai sepatu bagus ya kawan, saya bingung ini. Muter lagi. Sekarang makin cepat. Lihat saya. Oke, dalam nama Yesus. Lihat saya. Dalam nama Yesus. Oh, oke, muter, belajar muter. Oke, cepat, lihat saya. Lagi. Lihat sepatunya itu dikenakan, saya nggak tahu kenapa harus pakai sepatu orang yang lumpuh ya.
memakai sepatu itu pun adalah satu hal yang mustahil dan mustahab. Karena dia butuh sepatu enggak. Lari, dalam manusia lari. Haleluya. Ibu sudah sembuh. Nanti saya kasih tutupnya setahun lalu nggak bisa mati. Ibu udah sembuh. Ya, ibu udah sembuh. Jangan selalu gunain ini. Oh iya. Ya? Jangan selalu gunain ini. Oke. Biasanya seperti ini ibu nggak bisa kuat ini kan? Enggak. Enggak jalan saya itu tadi berapa kali itu cukup jauh. Dia katanya tidak jalan dituntun bukan karena sakit tapi karena malas, karena mungkin ada sutradara ya. Dari gerak tangannya ini saya pikir dia masih normal saja. Nah, sekarang ibu sudah sembuh, ibu sudah bisa jalan, tapi memang namanya manusia kan yang sehat seperti saya ada, kalau jalan terlalu jauh kan sakit. Nah, ini ibu berlatih saja, sebenarnya ibu udah sembuh. Ibu udah sembuh. Nah, ibu jangan ini, jangan berpikir jatuh jangan. Ibu sudah sembuh. Terus, ibu sini ya? Depan apa sini? Oke, jalan sini, masuk sini. Jangan pakai apa. Masuk sini, masuk bisa. Angkat kakinya dalam namis, bisa. Nah, ada lagi yang lucu kawan, cara dia masuk ke taksi itu. Kalau orang yang baru bisa berjalan, pantatnya duluan bukan kakinya ya. Pantat duluan, tinggal mengangkat kaki geser. Ini langsung masuknya seperti orang yang sudah sehat, memang sehat ya, nggak ada gitu ya kan? Ini ada bilang Tiang Feng, Satpam nggak komplain, ya kan? Ibu yang sakit tadi itu tidak tertarik dia untuk melihat Risuli. Harusnya kan ibu ada yang tadi di kursi roda, harusnya Pak saya dong obati gini-gini. Atau Risuli Lubis pun datang ke dia, ibu sakit apa? Ini sudah diperban. Yang begitulah kawan. Ini kayaknya memang sudah orang ini tidak punya malu ya, namanya juga untuk konten. Ya, jangan nanti kalian bilang, wah Pak Uta Galung ini tidak percaya mujizat. Saya percaya mujizat. Tapi kan harus diuji. Ujilah katanya. Kita uji. Ini ada Ben Simamor. Halo Ben Simamor, silakan masuk. Apa itu yang mau ditanggapi? Ini Risuli Lubis apa sih Umi? Judulnya kayak Umi tadi. Umi ya, kan? tapi ini sedikit Risuli Lubis ada masuk ini dikit. Enggak, aku itu aja kemarin ceritanya. Kalau si Umi itu kan udah beda kelas gitu Bang. Ya. Kalau si Risuli Lubis ini susah juga kalau komen. Ya, gimana ya Oneness ini? Kemarin juga kan si JT itu marah sekali kan, janjian mau si Mangsa. Pendeta Mangsa. Kan marah banget, janjian mau debat gak jadi tadi malam kan. Tadi pagi dibikin, wah gak benar ini dia bilang. Marah-marah dia kan, mau dihajarnya. Sampai akhirnya alasannya apa gitu. Memang ya gitulah Oneness itu Bang. Susah lah itu kan, gengnya semua itu. Ini juga satu saran aja Bang, kemarin kalau nggak salah sempat masalah Wi-Fi ya. Wi-Fi-nya itu ya, sempat nggak bisa itu ya, sering hilang-hilang itu Bang ya. Iya. Itu Bang Rudi udah tahu belum kalau IndiHome itu ada FUP, Bang? Oh, belum tahu. Apa tuh? Oh, ada FUP. Itu Bang Rudi punya paket yang berapa mega itu, Bang? 20 Mbps. Nah, jadi ceritanya gini, Bang, kalau di IndiHome itu memang tidak fair ya, tapi nggak semua orang tahu. Itu kalau 20 Mbps yang bayar 600 sebulan ya? Bang? Iya. Nah, enggak, itu 400 sekian. Karena aku nggak pakai teleponnya. Oh, nggak, itu jadi ada paket yang 600 gigabit. Nah, ini kan kalau sempat saya lihat dulu Bang, itu kan Abang ada ngasih share juga ke anak-anak kecil yang depan rumah itu ya? Ya. Nah, itu kan nggak mana tahu Abang nggak bisa kontrol dia, kalau dia pakai game bisa berjam-jam kan? Nah, itu memang kita harus sedikit kontrol, maksudnya gimana ya? Kalau kita nggak ini, ya punya si Abang ini nanti kemakan yang kuota 600 giga, begitu kuota 600 giga langsung drop dia. Iya betul. Kok coba cari tahu lah misalnya. Mereka coba tidak fair tentang kuota itu Bang. Makanya nggak apa-apa Bang share ke orang lain yang satu gedung. Cuman ya dikasih tahu kalau kelihatan dia main game. Anak-anak kan suka main game tuh. Iya, ini pada main game semua. Main game. Itu makan kuota itu Bang. Walaupun speednya rendah tapi dia makan kuota.
kuota si abang dimakan. Jadi suatu ketika benar-benar drop, ya sudah kemakan yang kuota. Jadi si abang jadi apa? Jadi jelek uploadnya. Iya, Makanya kemarin kan sempat bingung kan berapa hari itu. Iya. Iya betul-betul. Telkom nggak jujur. Anak-anak itu tadi keluar langsung bagus ini. Tadi waktu masih dalam masih ada itunya. Makanya saya tunggu sampai jam 8. Baru Itu aja sih masukan. Makanya ya nggak apa-apa dibagi ke teman-teman anak-anak, tapi dikontrol. Misalnya, jangan lama-lama ya, gitu. Gimana cara si abang mendidik? Karena ada kuota. Nggak fair sih, Telkom nggak ngasih tahu. Tapi ya itu faktanya. Jadi begitu dia lewat kuota, di drop kecepatan si abang. Kalau nggak salah 20 drop jadi 10 mega, terus 4 meganya upload. Iya, betul. Kalau teman-teman tuh pakai game, ya berebutlah si abang dengan teman-teman yang anak-anak itu kan. Iya. Itu aja bang masuk ke salah satunya. Kalau masalah. Terima kasih Ben Simomor. Ya, Risuli Lubis aku nggak komen lah, memang Wanes begitulah. Seperti abang bilang kan, pengusaha rohani itu kan. Susah kita membahasnya itu. Motivasi mereka udah nggak jelas itu. Termasuk si JT sampai dibahas, ditantang sama si Mangsa tadi malam nggak berani ya kan. Alasan segala macam. Ya begitulah kualitasnya. Ya cuman kemarin berapa kali saya lihat si abang susah, maka saya teringat untuk kasih masukan aja bang. Itu aja bang ya, lanjut aja bang ya. Terima kasih Ben Simomor. Oke. Ya kemarin JT katanya mau berdebat dengan Mangsa. Sebenarnya saya sudah duga JT tak akan datang. Itulah sebabnya di waktu mereka itu ketemu di roomnya JT apa bilang, abang ini suka hatinya aja, belum lagi gini. Ya kan. Dan itulah, ini ada yang bilang begini loh. Bang SD di channel JT, dia lagi belajar dari Palen Cahyono dan Samuel Jahan. Aduh, keluaran aku. Ya pokoknya, aduh. Nah, ini si Ramlan bilang gini, nambah router aja om buat bagi bandwidth murah dos. Ya, aku nggak pandai membaginya, itu kayak mikrotik itu ya. Betul-betul, coba nanti ku coba ya. Dan memang kalau aku mau main sendiri kawan, ku ganti password segala macam selesai. Tapi anak-anak ini kan kasihan kawannya. Datang lagi siapa ini? Mereka ini tinggal di sebelah rumah kita, yang isi pulsa nggak mungkin lah tiap hari ada. Jadi ini pun sebenarnya kan paketnya 1 bulanan. Jadi ya sayang kalau nggak dipakai maksimal, makanya saya izinkan. Oke kawan-kawan, saya cukupkan dulu sekian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalaupun saya mengkritisi Rusuli Lubis, karena Yesus yang mengajarkan kepada kita, ujilah. Ada yang mengatakan, kenapa Bapak tidak mau menguji Pastor Simon? Karena saya tidak melihat ke arah sana ya kawan-kawannya. Saya, kalau Pastor Simon memang di tempat dia, dan banyak orang di situ yang berobat sama dia, yang mau disembuhkan sama beliau. Ya, saya tidak mengatakan itu tidak ada, itu ada. Tetapi Pak Risuli Lubis lain, dia seperti mencari-cari, ya kan? Mencari-cari sesuatu untuk menjadikan orang itu objeknya, ya. Dan anehnya setiap orang yang ditampilkan dia selalu pakai takuluk, ya kan? Tutup kepala itu, saya nggak ngerti apa maksudnya. Dan anehnya justru ada yang sakit di situ di kursi roda benaran sakit, tidak itu yang dia sembuhkan, ya. Maunya itu ya, saya nggak tahu ya, semua urusan masing-masing lah. Oke, sekian dan ini ada yang bilang apa namanya ini, upgrade aja ke 4 bulan bebas, nggak beda jauh harganya kan, hanya internet bukan triple play ya. Coba nanti saya upgrade ya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.